Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua dan juga selamat hari Senin. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar dan semangat tentunya untuk mengawali hari pertama di minggu ini dan juga hari pertama di bulan Februari. Ya, setelah 3 minggu kurang lebih kita bahas terus soal timnas di Piala Asia, bahkan juga masih ada basiannya terkait dengan polemik ya, walaupun sudah selesai antara Sintayong dan juga federasi. Jadi kita bersyukur semua sudah settle down. Tapi kali ini kita akan kembali terbang ke Eropa untuk membahas liga paling masyhur di dunia, yaitu Liga Inggris. Ada banyak pertandingan yang berlangsung di pekan ke-23. Tapi gue akan memfokuskan ke 2 pertandingan yang terjadi terutama di hari Minggu ya. Sambil mungkin gue akan share atau di sini nanti hasil-hasil Liga Inggris yang udah berlangsung di pekan ke-23 atau pekan ini. 2 pertandingan yang akan gue bahas seperti kalian sudah bisa lihat di thumbnail dan judulnya, yaitu dari duo merah London dan juga merah United atau merah Manchester maksud gue, di mana United mencatatkan kemenangan kedua beruntun di pekan ini, yaitu mengalahkan West Ham 3-0 dan juga tentunya Arsenal yang akhirnya menaklukkan kedikdayaan Liverpool ya, dengan skor Arsenal menang 3-1 sementara United menang 3-0 melalui brace Garnacho. Oke, kita ke MU dulu karena berlangsungnya atau jam mainnya ada MU duluan. MU West Ham itu main lebih dini lah hari Minggu. Jadi seperti yang gue bilang tadi, memang sedikit demi sedikit performa MU mulai membaik. Seperti yang gue bilang tadi, di Liga Premier mereka back to back ya. Sebelum ini mereka berhasil mengalahkan Wolverhampton dengan skor 4-3 dengan pertandingan yang dramatis, dan kemudian kemarin melawan tim yang sebenarnya cukup menyita perhatian musim ini juga mereka kalahkan, tapi dengan skor lebih telak 3-0. Dan secara keseluruhan pasukan Erik ten Hag berarti tidak terkalahkan di 5 laga terakhir, mencatatkan 4 kemenangan, 3 di Premier League, 2 di Premier League, kemudian 1 lagi di FA Cup ya, dari Newport County dan juga Wigan Athletic. 1 lagi pertandingan berakhir seri di Liga Premier, yaitu menghadapi Spurs. Ya, kali ini yang menjadi pahlawan, apa yang menarik dari dari back to back kemenangan di Liga Premier ini, yaitu unjuk giginya skuad muda dari MU. Kalau di pertandingan menghadapi Wolverhampton, yang menjadi pahlawan adalah remaja berusia 18 tahun, Mainu. Tapi kalau di pertandingan terakhir yang jadi pahlawan adalah pemain yang pernah ditekel Asnawi, yaitu Garnacho dengan brace-nya. Jadi ada mulai pelan-pelan pasukan Erik ten Hag dengan setelah menyelesaikan ya berbagai masalah, mulai dari kasus Greenwood yang akhirnya dipinjamkan, Anthony juga sudah mulai diredam, Sancho juga sudah diberesin dengan dipinjamkan, dan terakhir Rashford di settle down. Ini seperti yang sering banget gue bilang, dalam ruang ganti itu sangat penting kekompakan, keharmonisan untuk menciptakan satu pasukan yang kompak dan juga compact. Dan itu akhirnya kita lihat setelah masalah-masalah itu kelar, fokus kembali ke permainan dan mereka bisa, atau MU bisa kembali unjuk gigi. Nah, di permainan lawan West Ham itu memang totally MU memang menguasai pertandingan, dan mereka juga kelihatan pandai dalam memanfaatkan momen-momen serangan balik, terutama gol ketiga ya dari Garnacho itu kan juga ketika West Ham sudah tertinggal 2-0 dari Højlund dan juga Garnacho di menit ke-23 dan 49, kemudian ada ruang yang dimanfaatkan dan ada killing the game, yaitu gol dari Garnacho menit ke-84 gitu. Jadi selamat buat MU yang kembali membuktikan dirinya bahwa mereka punya kans yang sangat besar untuk masuk ke zona 4 besar. Kalau zona Eropa kan 5 juga masuk. Nah, ini gue bilang 4 besar. Kenapa? Karena saat ini poinnya dengan Aston Villa yang ada di peringkat 4 itu menjadi tinggal 8. Memang masih lumayan menganga ya, tapi tentunya dengan jarak yang seperti ini, mental pemain juga akan terakselerate untuk bisa terus mengikis poin di antara 2 tim ini.
Pertandingan selanjutnya MU itu sudah atau akan menghadapi Aston Villa. Nah, ini yang gue bilang tadi. Nah, kalau mereka bisa menang menghadapi Aston Villa, maka ini adalah akan mengikis poinnya benar-benar pure menjadi 5. Nah, ini yang gue bilang kenapa ini penting kemenangan kemenangan kemarin dari West Ham, karena itu tadi mereka punya kans untuk double leap ya. Jadi loncatan double begitu ya. Walaupun di saat yang sama Aston Villa menang 5-0 dari Sheffield United. Wajar ya, Sheffield United tim yang paling banyak kebobolan di liga. Oke. Ya, kita beralih ke partai big match ya, atau Super Sunday, di mana Arsenal menghadapi Liverpool. Ketika di siaran di DPI pun gue sudah mengatakan Liverpool menang dengan skor 3-2, bahkan gue mengatakan akan banyak gol. Tapi memang yang gue tidak terlalu ngeh adalah bagaimana ternyata dengan di di menit-menit awal ketika dapat line up itu gue lihat Arteta wah berani juga nih tidak menampilkan striker murni sama sekali ya, walaupun memang Gabriel Jesus kelihatannya ada masalah, tidak fit sehingga ditampilkan, tapi dia tidak mau memaksakan menaruh seorang Nketiah bahkan tidak dimainkan sama sekali, tapi dia memainkan dengan false 9 atau nomor 9 yang salah. Padahal tidak salah, walaupun di Liverpool tidak ada salah ya. Jadi itu mungkin juga agak sedikit menjadi pembeda ya dalam situasi ketat seperti itu. Kalau ada salah mungkin tidak ada yang salah dengan Liverpool. Anyway, jadi Arteta tampil tanpa striker, dan kalau kalian lihat mainnya, Arteta tidak terlalu meminta para pemain itu, terutama di trio di lini depan ya, Havertz, kemudian juga Martinelli dan juga Saka untuk terlalu ngepres. Selain dia untuk menyimpan tenaga, kedua juga yang lebih penting ini ya, alasan utamanya adalah justru Arsenal membiarkan rasa superioritas itu dimiliki oleh Liverpool. Sehingga kalau kita lihat Liverpool kan memang sejak awal mengambil inisiatif ya, sampai dengan bahkan selesai pertandingan pun ball possession-nya itu mencapai hampir 60%. Ya ini dia, kadang-kadang yang dibutuhkan dari Arsenal itu kecerdikan seperti ini, tapi jarang sekali gua lihat dalam pertandingan-pertandingan lainnya ketika memang dibutuhkan. Saat ini itu ditunjukkan oleh Arteta, sehingga apa? Kalau kita lihat kan proses ataupun gol-golnya itu semua dari serangan balik, bukan dari build up yang normal. Ya, gol pertama itu kan serangan balik ke Havertz, kemudian Havertz one on one dengan Alisson Becker, sempat ditangkis atau dihalau, ada rebound, kemudian diselesaikan oleh Bukayo Saka. Nah, kemudian memang ada kesalahan ya kemudian dilakukan oleh Gabriel Magalhaes ya, ketika dia mencoba untuk menahan bola, atau bukan menahan bola, memblok pemain Liverpool yang lain, gue lupa siapa, untuk bola itu, karena tanggung ya antara dia dengan David Raya untuk diambil, tapi kemudian tidak ada komunikasi yang clear, tidak di menit terakhir babak pertama ya. Kalau gue jadi dia tendang aja jauh keluar, atau toh itu udah menit 45 plus 2 lebih gitu, padahal injury time-nya 3 menit, harusnya amanin aja, karena turun minum dalam keadaan 1-0 atau dalam keadaan unggul ini kan penting. Nah sebaliknya kalau kebobolan itu juga menjadi menjadi tekanan psikologis sedikit lah gitu. Nah kemudian ada gol tersebut yang kalau kita lihat di live score lah itu ya, itu diakui sebagai on goalnya Gabriel Magalhaes, karena memang terkena tangan dia ya, dan masuk ya udah diakuin sebagai on goal. Nah memasuki babak kedua, nah ini kemudian gantian, menarik ya, kalau tadi di Arsenal yang melakukan kesalahan itu Gabriel CB sama David Raya, kemudian di menit ke 67 yang melakukan kesalahan justru adalah si Van Dijk dengan Alisson Becker. Setelah ada long pass dari Gabriel, itu nggak tahu dihitung asis atau enggak ya, kipas lah dari jantung pertahanan Arsenal. Jadi mungkin dia juga membayar kesalahannya di babak yang pertama. Kemudian Van Dijk juga sama nih situasinya dengan gol Gabriel tadi on goalnya. Dia mencoba untuk menjaga bola atau ruang menangkapnya Alisson dari gangguan dari Martinelli, tapi kemudian ada shoulder to shoulder. Nah ini memang sebenarnya agak 50-50 ya, karena ya itu memang shoulder to shoulder, jadi itu tidak bisa dikatakan pelanggaran. Nah posisi badannya Van Dijk agak keganggu, sehingga akhirnya agak terjadi kebingungan lah atau kekagokan antara Van Dijk dengan Alisson Becker. Alisson Becker mencoba menyapu jadi nggak dapet, akhirnya bola dijatuh ke kaki Martinelli dan langsung
ceploskan dan 2-1. Ini gol atau momentum yang sangat penting 67 ini, sehingga moral Arsenal yang tadi agak terpressurize sekarang dia jadi naik karena gol dari Martinelli tersebut. Dan pemain terbaik menurut gue di pertandingan tersebut adalah Martinelli. Karena apa? Selain itu dia memang terus mengganggu pertahanan dari Liverpool yang mungkin terutama di sisi kanan ya, karena area TA ini selalu menjadi dua sisi mata uang. Bagus dia bisa menyerang tapi sering sekali ditinggalkan, dan ini kelihatannya menjadi ada special instruction dari Arteta untuk mencor daerah tersebut, dan itu terbukti berhasil, salah satunya dengan gol tersebut ya. Dia mengganggu terus, tidak menyerah, dan ini yang dibutuhkan Arsenal sebenarnya untuk kalau mau kembali ke jalur juara. Nah kemudian ada icing the cake atau gol penutup ya di menit ke 90+2 dari Leandro Trossard. Ini dari aksi individu, dan sama juga nih ada kombinasi kesalahan, bukan kesalahan ya, tapi mungkin ya katakanlah andil dari Van Dijk dan juga Alisson Becker ketika Leandro Trossard menusuk ke jantung pertahanan Liverpool secara soloran. Kemudian dia lihat tidak banyak opsi sehingga dia lebih baik shooting langsung, sedikit deflected kena kakinya Van Dijk. Tapi kemudian ini juga agak mungkin membingungkan positioning dari Alisson Becker, sehingga akhirnya bola masuk mengolongi Alisson Becker ya. Jadi ya menurut gua kadang-kadang dalam sebuah pertandingan, kalaupun tim itu tidak bagus untuk bisa menang, kadang-kadang bisa juga untuk menunggu lawan melakukan kesalahan, dan itu terjadi di pertandingan kemarin. Nah, dan ada satu kartu merah ya dari Ibrahim atau Ibo Konate di menit 88 karena memblok Kai Havertz ya kalau nggak salah ya. Ya walaupun ini masih debatable lah, tapi anyway Arsenal memang tampil lebih baik sepanjang pertandingan. Memang mereka tidak menguasai bola possession lebih banyak, tapi mereka lebih efektif dalam menciptakan bahaya di area pertahanan Liverpool. Ini kan yang dibutuhkan kan. Buat apa menguasai bola merupakan cantik tapi kalau tidak menang ya. Luar biasa mereka menciptakan hampir atau kurang lebih setengah lusin lah peluang emas di di pertahanan dari Liverpool. Nah, dengan hasil ini posisi Arsenal saat ini untuk sementara waktu naik ke peringkat kedua dengan poin 49. Jadi berjarak 3 dengan di bawahnya City, berjarak 3 dengan Liverpool di atasnya. Cuman City masih ada 2 pertandingan. Kalau City menang di 2 pertandingan tersebut atau dapat 4 poin dari 2 pertandingan tersisa, maka Arsenal akan kegeser lagi ke peringkat ketiga. Nah, itu setelah pertandingan tadi Arsenal akan tandang ke Olympic Stadium berhadapan dengan West Ham United tanggal 11 Februari. Jadi minggu depan. Oke, terima kasih round up ataupun video gua terkait dengan hasil MU mengalahkan West Ham 3-0 dan juga Arsenal menang di partai penting atas Liverpool di Emirates Stadium. Terima kasih, salam sehat.